Karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan. Tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Dalam pidatonya, Presiden RI Bapak Prabowo Subianto berpesan kepada semua majelis hakim Mahkamah Agung MA supaya benar-benar menjadi hakim yang berintegritas tinggi dalam atau setiap memutus perkara tanpa pilih kasih. Kalau bisa semua putusan-putusan hakim Mahkamah Agung itu harus bernilai orientasi keadilan yang sebenar-benarnya bagi pihak-pihak yang berperkara. Bapak Prabowo juga berpesan kepada hakim Mahkamah Agung bahwa kepada hakim MA lah masyarakat semuanya berharap tercapainya sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Beliau, Bapak Prabowo, selama menjabat dalam pemerintahan akan terus membenahi kualitas hakim seluruh tingkat pengadilan se-Indonesia. Setidaknya dikatakan oleh Bapak Prabowo, masyarakat dapat menemukan keadilan setiap perkara yang dihadapi oleh rakyat perihal perkara-perkara yang harus diselesaikan di meja pengadilan. Nah, untuk itu mari kita simak pidato yang berisi pesan-pesan kepada harapan kepada hakim Mahkamah Agung. Mari kita simak pidato Prabowo Subianto dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, MH, para wakil ketua, yaitu Wakil Ketua MA bidang non-yudisial Bapak Soeharto, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, seluruh jajaran Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Saudara Soehartoyo, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Profesor Amzulian Rifai, Ketua BPK RI Ibu Isma Yatun yang saya hormati, para Wakil Ketua DPR RI yang hadir, Saudara Adis Kadir, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, para Menteri Koordinator, para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, beserta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, para Ketua Mahkamah Agung Negara Sahabat yang hadir, para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat yang hadir, yang saya hormati dan yang saya banggakan,
para ketua pengadilan tinggi dan tingkat pertama seluruh Indonesia, para hakim agung, hakim tinggi, hakim panitera, hakim ad hoc, keluarga besar peradilan Indonesia yang saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini hadir di sini sebagai kepala negara dan kepala pemerintah Republik Indonesia, ikut mendengarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil. Negara itu tidak berguna bagi rakyatnya. Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum. Menegakkan hukum dan bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya mendengar laporan Ketua Mahkamah Agung dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Maaf saya, seumur hidup saya, memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana. Saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan. Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani
mempertimbangkan, mempelajari, dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara. Jutaan perkara yang sudah nangani, sudah sekali. Saya ini mantan prajurit. Mantan prajurit, saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Beban saudara sangat berat, karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu, saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Maaf, itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan, Pak, sebenarnya begini, sebenarnya begitu. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos. Ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini? Terima kasih Mahkamah Agung, saya diundang. Saya kira tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah hormat saya. Terima kasih atas seluruh dharma baktimu, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu. Tapi ada tapinya. Kalau tidak salah, saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah, tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia, saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak pandang bulu, saudara-saudara. Tonggak trias politika. Peradilan yudikatif sama, tingkatnya sama, derajatnya sama, kuasanya
dengan eksekutif dan legislatif. Hakim ini, legislatif ini dan eksekutif harus sama. Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, berantas korupsi. Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi semua hakim kita dan semua keluarga besar peradilan Indonesia. Terima kasih. Selesai. Pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang barusan kita simak, beliau berpesan bahwa di tangan hakimlah ketika rakyat berperkara. Seluruh hakim dimohon untuk tidak pilih kasih. Di tangan hakimlah sebuah keadilan dalam proses perkara, dalam memutuskan sebuah hukum itu harus benar-benar diorientasikan terhadap sistem hukum keputusan yang berkeadilan bagi semua pihak. Ini pesan dari Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia kepada semua hakim Mahkamah Agung, terutama yang hadir di sana. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan pidato yang luar biasa dari Bapak Prabowo Subianto yang barusan kita simak, silakan tulis komentar kalian dan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya.